Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan Ibu dalam Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang buku pembuka cakrawala. Siap-siap teman-teman? Ya. Buku pembuka cakrawala. Nah, apa yang harus teman-teman ketahui? Tentu yang pertama adalah kompetensi dasar dari materi ini ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang terkait dengan buku pembuka cakrawala. Buku pembuka cakrawala adalah salah satu dari kegiatan literasi. Kompetensi dasar yang harus kalian capai ada dua. Yang pertama adalah menelaah unsur buku non-fiksi. Lalu yang kedua adalah menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Nah, itu kompetensi dasar atau yang harus dikuasai oleh teman-teman dalam kegiatan literasi kali ini. Selanjutnya, teman-teman akan memahami aktivitas dari kegiatan membaca buku non-fiksi ini melalui peta kompetensi ya teman-teman ya. Dari peta kompetensi ini teman-teman bisa melihat aktivitas yang akan teman-teman lakukan ya. Bisa lihat teman-teman ya, dari buku kompetensi itu ada arah ke menelaah unsur buku non-fiksi. Lalu di sebelah sana itu teman-teman bisa melihat ada bagian menyajikan tanggapan. Nah, dari peta kompetensi ini teman-teman nanti akan menghasilkan sebuah produk, yaitu meresensi sebuah buku non-fiksi. Selanjutnya, tentu dari kegiatan ini teman-teman harus paham dulu muatan yayasan yang sesuai dengan yayasan kita itu apa. Tentu tidak bisa lepas dari tiga aspek ini. Aspek yang pertama adalah aspek leadership. Nah, di sini teman-teman akan belajar menjadi pembaca yang baik ya. Bagaimana teman-teman melihat sebuah buku non-fiksi dan bisa memahami isinya. Kalau teman-teman bisa memahami isinya, itu berarti teman-teman sudah menjadi pembaca yang baik. Aspek yang kedua adalah aspek dari IMTA ya, keimanan dan ketakwaan. Di sini akan Ibu ingatkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1-5, dan itu akan selalu menjadi fondasi teman-teman dalam materi buku pembuka cakrawala ini. Aspek yang ketiga adalah aspek dari green education ya. Di sini teman-teman bisa melihat Ibu mengambil pilar kelima. Pilar kelima ini adalah kesadaran global. Melalui jenis-jenis atau contoh buku non-fiksi, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mengantisipasi kondisi lingkungan terkini. Nah, itu artinya Ibu akan mengajak teman-teman yang terkait dengan masalah kesadaran global. Nah, selanjutnya tentu hari ini teman-teman akan belajar dengan satu tujuan ya. Tujuannya apa? Pada hari ini teman-teman hanya khusus akan Ibu ajak untuk menelaah unsur buku non-fiksi. Nah, apa saja unsur buku non-fiksi itu? Sebelum teman-teman bisa lebih lanjut mengetahui unsur-unsur buku non-fiksi, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk menonton sebuah video. Video apa ya? Ya, video manfaat membaca. Selamat menyimak. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku elektronik yang dapat dibaca melalui laptop, gadget, dan perangkat lainnya. Buku dapat dibaca kapanpun dan dimanapun tanpa batasan waktu dan tempat. Berikut Bukupedia rangkum manfaat membaca buku. 1. Membaca buku dapat melatih otak Anda. Salah satu organ tubuh yang paling vital dalam tubuh kita adalah otak. Oleh karena itu, agar otak kita tetap sehat dan kuat, kamu dapat membaca buku yang dimana dapat melatih otak kita agar dapat berfungsi baik dan benar.
2. Mengurangi risiko Alzheimer. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa membaca buku adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi risiko Alzheimer. Membaca dapat membuat otak kita terlatih dalam mengingat dan berpikir. Dan yang ketiga, meredakan stres. Setelah seharian melakukan kegiatan rutinitas, tak sedikit dari kegiatan tersebut dapat memicu munculnya stres. Daripada kamu main game terus, atau repot-repot seduh teh, mending baca buku deh. Membaca buku selama 6 menit dapat mengurangi stres sebanyak 67% loh. Serta detak jantung kita menjadi normal. Serta tekanan darah menjadi stabil. Yang keempat, dapat menginspirasi dan memotivasi kamu. Coba deh kamu biasakan membaca 1 buku motivasi setiap minggu. Kamu akan merasakan banyak energi positif yang didapat dari isi buku tersebut. Ataupun ketika kamu membaca buku tentang biografi orang-orang terkenal di dunia, pasti ada di antara mereka yang mempunyai pengalaman yang dapat menginspirasi kamu agar dapat menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik. Namun ada kesalahpahaman besar. Banyak orang berpikir bahwa membaca buku hanya untuk mendapatkan suatu informasi. Padahal kenyataannya adalah kita membaca untuk melatih pikiran dan otak kita. Mari kita latih cara berpikir kita dengan membaca buku agar dapat membuka wawasan kamu seluas-luasnya, yang dapat membawa kamu mewujudkan impian dalam hidup ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menyimak video manfaat membaca? Ibu sangat yakin kalian tentu bisa mengambil manfaat dari video yang sudah sama-sama kita simak tadi. Ya, semoga bisa selalu menjadi motivasi untuk kalian agar bisa senantiasa menyempatkan waktunya untuk membaca. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk bisa lebih memahami kegiatan membaca. Kalau tadi teman-teman melihat tayangan langsung manfaat membaca, sekarang Ibu akan mengajak teman-teman untuk memahami kegiatan membaca. Nah, teman-teman, ada 5 langkah dalam kegiatan membaca. 5 langkah ini tentu akan membantu teman-teman dalam membaca sebuah buku. Ya, yang pertama adalah teman-teman melakukan telaah atau survei terhadap buku. Kegiatan ini adalah kegiatan teman-teman mencermati sebuah buku yang akan teman-teman baca dalam kurun waktu 5-10 menit. Dan teman-teman dalam kurun waktu itu akan melihat bagian awal buku, lalu melihat bagian isi buku, dan akhirnya melihat bagian akhir dari buku. Selanjutnya yang kedua adalah teman-teman bisa mempertanyakan dari isi buku, ya. Mempertanyakan dengan questioning isi buku atau isi teks. Contohnya adalah mengapa sebuah buku itu dibuat? Ya, mengapa? Tentu ada alasan buku itu dibuat. Nah, nanti teman-teman akan lebih paham ketika Ibu sajikan sebuah contoh buku non-fiksi. Nah, itu ya yang kedua. Langkah yang ketiga adalah teman-teman bisa membaca kembali isi buku. Teman-teman bisa membaca kembali isi buku itu tentu hanya dengan mengingat hal-hal yang tadi teman-teman tanyakan atas isi buku itu. Jadi misalnya ketika disampaikan pertanyaan untuk siapakah buku itu dibuat, ketika teman-teman bisa mendapatkan jawaban atas buku itu, berarti teman-teman sudah bisa membaca kembali isi buku itu. Selanjutnya langkah yang keempat adalah teman-teman mengutarakan kembali isi buku. Hal-hal yang menjadi kata kunci atau garis besar dari isi buku yang teman-teman baca sepintas secara cepat, itu bisa membantu teman-teman mengetahui isi buku. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah teman-teman bisa mengulang kembali
atau mereview isi buku tersebut. Artinya teman-teman di awal sudah membuka buku secara cepat, lalu menanyakan inti-inti dari isi buku itu, dan pada akhirnya teman-teman bisa kembali mengulang isi buku tersebut. Bukan berarti teman-teman sudah tamat membaca, bukan ya, tapi ini sebagai 5 langkah awal dalam membaca, dan akhirnya ketika teman-teman sudah masuk pada kegiatan membaca, kelima langkah ini bisa langsung teman-teman aplikasikan. Nah teman-teman, itulah 5 langkah membaca. Selanjutnya teman-teman akan Ibu hadirkan sebuah contoh buku non-fiksi yang judulnya adalah Makan Sehat Mulai Dari Mana. Ya, selamat menyimak teman-teman ya. Ibu akan hadirkan dulu isi dari buku Makan Sehat Mulai Dari Mana. Nah, teman-teman sudah melihat salah satu contoh buku Makan Sehat Dari Mana? Ya, itu adalah satu judul buku dari sebuah contoh buku non-fiksi. Selanjutnya, teman-teman akan menelaah unsur buku Makan Sehat Mulai Dari Mana. Nah, di sini sudah Ibu hadirkan ya, unsur-unsur buku itu bisa dipandu dengan sebuah tabel yang berjudul anatomi buku. Dalam anatomi buku ini itu mencakup bagian awal buku, bagian isi buku, dan bagian akhir buku. Pada bagian awal buku ini teman-teman bisa melihat ada judul buku, ada penyusunnya siapa, lalu ada peninjau buku itu siapa ya. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan informasi tentang data tahun terbit buku itu. Dan selanjutnya akan masuk ke bagian isi buku. Ya, buku itu tentang apa? Menyampaikan keterangan apa isi buku itu. Ini bukan berarti teman-teman harus menyampaikan ringkasannya, bukan. Tapi teman-teman cukup menyampaikan bahwa isi buku itu adalah tentang apa, yaitu temanya tentang apa. Apakah tentang kesehatan, apakah tentang makanan sehat, atau hal-hal lainnya. Nah, terakhir adalah kesimpulan buku. Itu yang bisa teman-teman simpulkan secara menyeluruh ya. Kalau tadi tentang apa, lalu kalau kesimpulan itu berarti hasil yang mungkin teman-teman akan peroleh setelah teman-teman tamat membaca buku ini. Dan akhirnya bagian akhir dari buku itu nanti teman-teman bisa mendapatkan atau melihat apa? Apakah di sana itu adalah informasi tentang referensi dan atau sumber data daftar pustaka buku itu, dari mana saja informasinya disusun. Nah, itu akan menjadi bagian akhir dari buku ini. Ya. Nah, teman-teman, apakah bisa dipahami sampai di sini? Ya, tetap semangat ya. Kita telah membahas sebuah materi tentang buku pembuka cakrawala, dan materi ini terkait dengan kegiatan menelaah unsur buku. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, teman-teman sudah Ibu dampingi dalam kaitannya dengan menelaah unsur buku non-fiksi. Tetap semangat teman-teman. Teman-teman boleh kembali membuka kembali satu contoh buku yang tadi sudah disampaikan, yang sudah Ibu hadirkan untuk teman-teman, yaitu yang judulnya Makan Sehat Mulai Dari Mana. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan keep fighting. Demikian teman-teman, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.